Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 11 akuntansi dasar tentang akuntansi perusahaan dagang, laporan keuangan, tahap akhir penyusunan laporan keuangan. Sekalian, laporan keuangan ini berarti nanti ada laporan keuangan laba rugi, perubahan modal, neraca, jurnal penutup, neraca saldo setelah jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Saya, Tri Indah Estiani. Laporan keuangan perusahaan dagang. Jenis laporan keuangan perusahaan dagang pada umumnya sama dengan perusahaan jasa, yaitu terdiri dari laporan laba, rugi, neraca, laporan perubahan modal. Yang membedakannya hanyalah format dari laporan laba rugi, karena di dalam laporan laba rugi, perusahaan terdapat rekening persediaan barang dagangan dan harga pokok penjualan. Rumus harga pokok penjualan adalah persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir, atau persediaan barang dagangan awal ditambah pembelian dan BAP dikurangi retur pembelian dan potongan pembelian dikurangi persediaan barang dagang akhir. Sedangkan rumus untuk laba kotor adalah laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Jika selisih penjualan bersih lebih besar dari harga pokok penjualan, maka laba atau profit. Jika selisih penjualan kurang dari harga pokok penjualan, maka rugi atau loss. Penjualan bersih sama dengan penjualan dikurangi retur penjualan dikurangi retur penjualan tambah potongan penjualan ya. Bentuk laporan laba ruginya adalah multi step, adapun bentuknya adalah penjualan. Kemudian retur penjualan ditambah potongan penjualan dikurangkan menjadi penjualan bersih. Kemudian harga pokok penjualan ini persediaan awal, pembelian, kemudian PAP, kemudian ketemunya adalah retur pembelian, potongan pembelian ditambahkan, kemudian dikurangkan dengan jumlah yang tadi ketemu pembelian bersih ya. Kemudian ditambahkan sama dengan barang siap dijual. Persediaan barang dagang akhir dikurangkan, kemudian ketemu HPP atau laba rugi kotor, biaya operasional dan biaya gaji, biaya telepon, kemudian total biaya operasional. Laba rugi bersih sebelum pendapatan atau biaya di luar usaha. Laba rugi bersih sebelum pendapatan di luar usaha adalah pendapatan biaya di luar usaha. Pendapatan bunga dikurangi biaya sewa ya. Kemudian ketemu total pendapatan atau biaya di luar usaha. Laba rugi bersih setelah pendapatan atau biaya di luar usaha. Kemudian laporan perubahan modal, laporan neraca, balance sheet. Ini sama dengan pada perusahaan jasa, sama saja. Penyusunan laporan keuangan, setelah membuat laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, perubahan modal dan neraca, kemudian membuat jurnal penutup. Definisi jurnal penutup dapat dilihat sama dengan pembahasan pertemuan 5, yaitu menutup perkiraan penjualan ke rekening laba rugi, yaitu penjualan debit, kemudian kreditnya ikhtisar laba rugi, berapa penjualannya ya. Kemudian menutup perkiraan retur penjualan dan potongan penjualan ke rekening laba rugi. Ini jika ada retur penjualan dan ada potongan penjualan ya. Jadi debitnya ikhtisar laba rugi, kreditnya retur penjualan, kemudian potongan penjualan juga dikredit ya. Kemudian penyusunan laporan keuangan. Menutup perkiraan harga pokok penjualan dan biaya-biaya ke rekening laba rugi. Jadi debitnya ikhtisar laba rugi, kreditnya harga pokok penjualan, dan kredit lagi biaya-biaya. Kemudian menutup rekening laba atau rugi ke modal atau laba ditahan pada perseroan terbatas ya. Jadi jika rugi maka debit modal, kemudian kreditnya ikhtisar laba atau rugi. Jika laba maka debitnya ikhtisar laba rugi, kreditnya modal ya.
Menyusun laporan keuangan, ini menutup perkiraan private kalau ada ya, jadi pemilik mengambil untuk kepentingan pribadi, kemudian kita jurnal penutupnya dengan modal, debit, private, kredit, ya. Kemudian neraca setelah seperti itu, kemudian buat neraca saldo setelah penutupan buku. Kemudian setelah membuat neraca saldo setelah penutupan buku, maka membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik yang sebelumnya di jurnal penyesuaian, maka kemudian dibalik. Kemudian kita kalau ada mau bayar baru gitu ya. Nanti ada contohnya untuk pertemuan sebelumnya ya. Kita membuat laporan keuangan laba rugi. Kita melihat di neraca lajur ya, di neraca lajur kita lihat laporan laba ruginya. Persis seperti ini kita pindahkan. Jadi ada penjualan 8.700.000, kemudian harga pokok penjualannya kan ada nih ada harga pokok penjualannya kan ada nih lihat nih. Ada penjualannya, harga pokok penjualannya. Ini terdiri dari apa saja? Sebentar. Harga pokok penjualan tadi 8.700.000, kemudian persediaan. Kita lihat persediaannya adalah 12 juta. Kita lihat ya, lihat nih. Nih, ini kan 12 juta ya, 12 juta. Oke, kemudian persediaan ya, awal 12 juta. Kemudian pembelian, ada pembelian 4.600.000. Biaya angkut pembelian 20.000. Kemudian diselisihkan ditambah ya 4.620. Kemudian retur pembelian 50.000, potongan pembelian 11.000, ketemu 61.000 ya. Kemudian ini setelah ini semua pembelian bersihnya ketemu pembelian bersih ya, ditambahkan dikurangkan ketemu pembelian bersih, kemudian 12 juta dikurangi 4.559 ditambahkan maaf 16.559 ya. Kemudian menjadi harga pokok barang tersedia 16 untuk dijual adalah 16.559, kemudian persediaan akhir 4 juta. Kemudian ini diselisihkan menjadi 12.559. Atasnya kan sebelumnya adalah 8.700.000 ya. Karena penjualannya 8.700.000 kemudian dikurangkan, maka rugi ya. Jadi 3.859 ruginya adalah 3.859.000. Kemudian ada biaya operasi, biaya operasi itu ada biaya gaji, biaya iklan, macam-macam biaya sewa, biaya asuransi, depresiasi gedung. Jumlah biaya operasi 3.946. Jadi 3.859 masih ditambah biaya. Jadi ruginya tambah. Jadi rugi bersihnya, rugi totalnya adalah 7.804.000 ya. Kemudian perubahan modal, laporan perubahan modal. Modal awalnya kan sebelumnya 37 ya, 37 juta. Bisa lihat juga. Kemudian rugi, kini pindahkan. Kalau laba ya pindahkan, rugi dalam soal ini adalah rugi ya, rugi sebesar 7.804. Karena rugi, maka mengurangi modal.
Jadi modal akhirnya adalah 29.196 juta ya. Kemudian kita membuat neraca. Neraca ini ada di sini semua, ada di neraca lajur ya. Kita pindahkan semua yang ada di neraca lajur. Ya, kita pindahkan semua. Kemudian apa yang berbeda? Apa yang berbeda di neraca? Yang berbeda di neraca adalah gedung yang ini ya. Akumulasi depresiasi gedung ini mengurangi gedung. Jadi nilai gedungnya berubah menjadi 26875 ya. Jadi totalnya semua aktiva lancar, aktiva tetap, tanah, gedungnya 30 juta jadi kurangnya depresiasi gedung berubah. Jadi jumlah aktifannya 51.196 juta. Kewajibannya juga 251.196. Jadi balance ya antara aktiva dan kewajiban atau pasifa. Kemudian kita membuat jurnal penutup ya. Tadi apa yang ditutup apa? Penjualan ya. Kita lihat nih. Penjualan ada di mana? Penjualan kita lihat ya. Penjualan itu ada di penjualan ini ada di kredit ya. Kemudian kita lihat nih. Kita debit ya, debit 8.700.000, kreditnya rugi laba ya, masuk ke rugi laba 8.700.000. Kemudian total ini HPP 12.559, biaya gaji 2.600.000, biaya iklan macam-macam biaya sewa, biaya asuransi, depresiasi gedung. Di total ini semuanya dikredit, kemudian debitnya rugi laba ya 16.504 ya. Jadi ini sebenarnya jadi nol semua. Kemudian modal di debit 7.804, kemudian kreditnya rugi laba 7.804. Maka kita lihat adalah buku besarnya penjualan buku besarnya menjadi nol, HPP buku besarnya menjadi nol ya. Kemudian biaya gaji juga buku besarnya nol, biaya iklan juga nol, semua biaya menjadi nol ya. Kemudian modal menjadi 29.196, rugi laba menjadi 7.804 ya. Kemudian 7.804, kita lihat nih rugi labanya, laporan rugi laba menjadi nol ya. Diselisihkan debit kemudian ditutup ke kredit menjadi nol. Kemudian apa yang terjadi kepada neraca saldo setelah penutupan buku? Ya, kita lihat nih, bedanya apa? Selisihnya adalah 3.125. Bedanya apa? Karena kalau di gedung, kalau di neraca saldo setelah penutupan buku, gedungnya tetap 30 juta, hanya yang berubah adalah akumulasi depresiasi gedung di kredit. Sementara di neraca tadi, akumulasi depresiasi gedung posisinya di aktiva, tapi mengurangi nilai gedungnya ya. Jadi bedanya hanya di situ sebenarnya. Kemudian jurnal pembalik. Karena sebelumnya ini ya perusahaan dagang membayar gaji pegawai pada tanggal 7 April 99 sebesar 800 dengan perincian 600 untuk membayar gaji yang terutang pada tanggal bulan Maret sebesar 200.000 untuk membayar gaji pegawai 1 minggu pertama bulan April. Seandainya tidak dilakukan pembayaran, maka jurnalnya adalah 7 April seandainya ya, maka utang gaji 600, debitnya biaya gaji pegawai 200, kasnya 800. Sementara karena sebelumnya sudah membuat jurnal penyesuaian, maka kita tinggal membuat jurnal pembaliknya. Utang gaji debit 600, jadi yang ini nggak usah ya. Utang gaji
pegawai 600, kreditnya biaya gaji pegawai, maka 0 ya. Kemudian jadi ini namanya jurnal pembalik. Pada saat pembayarannya, biaya gaji pegawai 800, kreditnya kas. Kita lihat buku besarnya setelah ini adalah utang gaji pegawai menjadi 0, karena tadi dibalik ya. Biaya gaji menjadi 200 pembayaran gajinya ya. Udah sampai di sini dulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.